Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan keberangkatan 100 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Para pekerja migran ilegal ini ditemukan polisi di hutan bakau setelah diinapkan di tempat penampungan sementara. Selain mengamankan para korban, polisi juga menangkap 11 orang tersangka. 1 orang diantaranya perempuan yang merekrut langsung para pekerja migran. Hingga pertengahan tahun 2025, Polda Riau mencatat sebanyak 100 orang korban TPPO yang diselamatkan. Pihak Kementerian P2MI mengakui bahwa saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para mafia TPPO yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan legal, aman, dan manusiawi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal iNews melaporkan. Petugas damkar perlahan menghampiri seorang pria lansia yang terjatuh ke bantaran kali banjir Kanal Timur di Pulau Gebang, Cakung. Petugas mengevakuasi korban dengan tangga. Evakuasi berlangsung dramatis karena tebing bantaran kali curam dan licin. Korban alami stroke terjatuh ke bantaran kali saat tengah berjalan kaki. Warga yang panik melihat korban meminta pertolongan pemadam kebakaran untuk proses evakuasi. Si korban jenis laki-laki dan saat itu juga terbaring lemah di bawah bantaran kali tersebut. Sehingga tim damkar melakukan size up dan action bahwa masih bisa terjangkau oleh tangga yang terdapat di unit. 3 personil pemadam kebakaran beserta alat pendukung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Kemarin juga kami mendapatkan informasi terkait adanya BD yang beroperasi di daerah pemukiman penduduk yang ini sudah meresahkan banyak orang tua yang cenderung akan mempengaruhi anak-anak terpengaruh atau terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang serafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan nggak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada seluruh pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. Pecer. Mana orang masyarakat. Enggak, rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ada. Ayo, angkat. Ayo. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. 2 hari dianggurinya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri, Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun, lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dokter 2 hari dianggurinya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati, Edi Syarif. Tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan, barangkali ya alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal.
Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.